على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi sahbihi wasallam, ma ba'd. Kita lanjut membaca hadis yang berkaitan dengan keutamaan zuhud di dalam dunia. Qala An-Nawawi rahmatullah alaihi wa an Anas radhiyallahu ta'ala an, pembantu Nabi Anas bin Malik, pembantu Nabi selama 10 tahun. Enggak pernah Rasulullah SAW menghardiknya, mencelanya, merendahkannya, memukulnya bahkan. Enggak pernah Rasulullah SAW tatkala Anas melakukan sesuatu, tanya kepada Anas, kenapa engkau melakukan? Ini kelembutan seorang majikan kepada bawahan, ketua kepada seorang pekerja. Anas bin Malik, beliau menjadi pembantu Nabi SAW selama 10 tahun. Dan terkadang suatu profesi yang dipandang rendah malah menjadi sebab untuk dia menjadi mulia. Pembantu menjadi mulia sehingga termasuk sahabat yang paling banyak hafalannya, Anas bin Malik. Karena selalu menemani Nabi di masa Nabi SAW di Madinah atau di tengah perjalanan, baik perjalanan untuk perang atau perjalanan untuk haji dan umrah, Anas bin Malik selalu menyertai Nabi SAW, bahkan dalam perang Badar, di mana di waktu itu Anas bin Malik tergolong sahabat-sahabat yang terhitung kecil, tapi dikecualikan. Ini yang masih kecil seperti Jabir ibn Umar, Sahal ibn Sa'ad as-Sa'idi, ditolak oleh Nabi dan disuruh pulang ke Madinah. Anas ibn Malik dipersilahkan untuk andil. Kenapa? Pembantu. Maka ini profesi yang bagus kalau orang itu bisa menjadi pendampingnya orang saleh, pendampingnya orang yang baik, pendampingnya orang yang memberikan kebaikan dan mengajarkan keburukan untuk dijauhinya. Anas ibn Malik, maka dihafal pembantu Nabi SAW yang khidmat kepada Nabi selama 10 tahun adalah Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala an. Anna Nabi SAW qala, Allahumma la aisha illa aishul akhirah, muttafaqun alaihi. Rasulullah mengatakan Allahumma, artinya ya Allah, la aisha, tidak ada kehidupan. Tidak ada kehidupan yang berarti. Tidak ada kehidupan yang bermakna. Tidak ada kehidupan yang mulia. Illa, kecuali aishul akhirah, kehidupan akhirat. Muttafaqun alaihi. Hadis ini disepakati atas kebenarannya oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadis ini asal muasalnya dia di perang Khandaq, perang di mana di waktu itu penduduk Madinah, Rasulullah dan para sahabat dikepung oleh para sekutu orang-orang kafir. Mereka dikepung dari segala arah. Di sana ada orang-orang kufar Quraisy, Islam. Di sana ada beberapa kabilah yang lain yang bersekutu dengan orang-orang Mekah demi mematikan cahaya agama. Diikutkan dengan orang-orang Yahud yang telah khianat kepada Nabi. Sehingga mereka semua bersatu untuk menghancurkan Nabi Muhammad bersama para sahabat dari akarnya.
Sehingga di antara cara Nabi SAW untuk menghadang serangan mereka, membuat suatu parit dari arah timurnya Madinah. Dari arah timur dibikin parit menghadang ada yang di sana pergerakan dan serangan dari kalangan orang-orang kafir. Dan penggalian parit ya ikhwan tidak mudah. Penggalian parit itu tidak mudah. Karena dia penggaliannya di zaman dulu bukanlah penggalian dengan cara mesin. Bahkan zaman sekarang pun kalau sudah peperangan dimulai, tidak ada peperangan dengan strategi parit, lubang, dengan cara alat mesin berat, tidak bisa. Karena di situ akan mengumumkan keberadaan kepada musuh. Oh, ini tempat pergerakan mereka. Jadi pasti ada di sana bentuk cara menggali dengan cara manual. Sedikit demi sedikit terus menggali. Mereka saling bahu-membahu untuk menggali. Jadi sangat berat keadaannya. Dan berapa meter? Panjang dia. Panjang, ratusan meter bahkan sampai kiloan meter. Digali terus. Supaya parit ini menjadi penghubung antara pusat militer, bantuan, hingga tempat yang paling terdekat dengan musuh. Dia menjadi pemisah. Sehingga musuh gak mungkin bisa langsung maju. Dan mereka pun mampu untuk menyerang dengan cara adanya parit tadi itu. Dan parit juga akan menghubungkan kepada Madinah. Sehingga mereka akan terus tetap mondar-mandir Madinah ke tempat medan peperangan dalam keadaan aman. Jadi banyak tugas di sana. Bayangkan sekarang mereka di blokade. Tidak ada di sana bantuan masuk dari arah manapun. Dan perbekalan terbatas. Dan manusia di Madinah sangatlah banyak. Ada wanita, ada anak kecil, ada orang sakit, ada orang tua. Di waktu yang sama, para sahabat terdesak untuk menggali parit. Terus menggali parit. Demi menyetop pergerakan musuh ke arah Madinah. Kalau enggak, akan terjadi di sana itu tasallul. Kebocoran, celah, sehingga akan masuk di sana berbahaya. Bisa menghancurkan soft kaum muslimin dari dalam. Coba dibayangkan para sahabat dengan penuh rasa capek, payah, panas, lapar. Memindah setumpuk tanah dengan ember dari tempat ke tempat. Dipindah, galian di tempat dipindah. Gali, diisi, dipindah. Terus demikian para sahabat memikul di atas punggung-punggung mereka. Di atas bahu-bahu mereka. Dan Rasulullah SAW bersama mereka. Kehidupan seperti ini siapa yang mau? Di antara manusia, tidak ada yang mau. Tidak ada yang mau. Dia dibenci oleh jiwa. Karena gak lepas dari rasa takut. Posisi dan kondisi demikian gak lepas dari rasa takut. Tapi mereka masih semangat, giat. Maka Rasul melihat dan memandang peristiwa ini. Melihat bagaimana keadaan para sahabat. Beliau mengeluarkan ucapan yang barusan kita baca. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Qala faghfir lil ansari wal muhajirah. Maka ampunilah bagi orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar. Faghfir lil ansari wal muhajirah. Ampunilah bagi orang-orang ansar dan orang-orang muhajirah. Jadi Rasulullah mengucapkan ucapan ini demi untuk menampakkan kepada para sahabat, kalau memang di sana ada kehidupan yang agung, maka inilah kehidupan yang secara hakiki. Yang kalian sekarang di dalamnya. Bukanlah kehidupan adalah suatu ketenangan, kenikmatan, kekayaan, serba ada. Itu semua bukanlah kehidupan hakiki. Karena semua itu kehidupan yang fana, dia akan hilang. Tapi yang kalian sekarang ada di dalamnya, itulah kehidupan yang benar. Karena kalian pada hakikatnya sedang membangun negeri kalian. Maka Rasulullah ingin memberikan semangat kepada para sahabat. Menanamkan kepada mereka motivasi. Sehingga tidak ada satupun di antara mereka yang mundur. Jadi ini bentuk bagaimana Rasulullah menzuhudkan para sahabat dari dunia. Kalian melihat mereka-mereka
orang-orang yang kufur, ingkar kepada agama Allah. Tapi Allah masih memberikan kepada mereka kenikmatan yang tidak ada hentinya. Ketahuilah, itu bukanlah aish, itu bukan kehidupan. Itu semua adalah suatu istidraj, itu suatu ancaman. Tapi yang kalian ada di dalamnya, itulah kehidupan. Maka para sahabat, waktu mendengarkan Nabi SAW mengucapkan hal ini, mereka menjawab, Nahnu alladhina baya'u Muhammada ala al-jihad ma baqina abada. Nahnu alladhina baya'u Muhammada. Kamilah yang berbaiat kepada Muhammad. Untuk apa? Untuk jihad selama kami masih hidup selama-lamanya. Jadi Rasulullah waktu melihat mungkin saja mereka capek, mungkin saja mereka jenuh, mungkin saja mereka lelah, mungkin saja mereka surut imannya dan kekuatan. Dan mereka menjawab jawaban Nabi sebagai bentuk orang yang mengijabai suatu panggilan. Kamilah orang-orang yang telah berbaiat kepada Muhammad. Untuk apa? Untuk jihad selama kami masih hidup. Artinya ya Muhammad, kami selama masih hidup, jangankan Khandaq, lautan sedalam apapun, sejauh apapun, maka kami akan memasuki dan berlayar bersamamu. Sebesar apapun musuh, maka kita akan menghadapinya. Ini ucapan mereka ini telah diucapkan oleh mereka di perang Badar. Kalau seandainya engkau ajak kita untuk berlayar di tengah-tengah laut untuk melawan musuh, kita akan berlayar. Jadi mereka menyejukkan hatinya Nabi Muhammad, dan juga penglihatan Nabi Muhammad semakin bahagia, semakin kokoh. Jadi ini jelas ya ikhwah, Rasulullah mengatakan tidak ada kehidupan. Tidak ada kehidupan yang hakiki, yang benar, yang sesungguhnya kecuali kehidupan akhirat. Jelas. Jadi kalau seandainya kita sedang di dalam kelelapan dengan cinta dunia atau kenikmatan yang aneka ragam banyaknya, maka ketahuilah ini la aisha illa aishul akhirah. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Karena itu yang hakiki, itu yang kekal abadi. Dan para ulama mengatakan di bawah hadis ini, bukanlah ini tanda bahwa Nabi mampu membuat pantun syair. Karena ucapannya, Allahumma la aisha illa aishul akhirah, faghfir lil ansari wal muhajirah. Apakah ini menunjukkan Nabi Muhammad mampu atau dia seorang syair? Jawabannya bukan. Jawabannya bukan. Karena kalau seandainya syair itu terdiri dari satu bait, dua kata, satu bait namanya, hanya satu paragraf, maka ini tidak dikatakan pensyair. Pensyair. Maka ucapannya orang-orang kafir kepada Nabi, in huwa illa qaulun syair, syairun majnun, maka itu sekedar tuduhan. Kata Allah, wa ma'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Kami ini enggak mengajarkan kepadanya syair dan enggak pantas baginya. Enggak pantas bagi seorang nabi menjadi pensyair. Karena itu bisa bisa menjadikan tangga bagi musuh agama Islam untuk ragu-ragu dan meragukan yang lain. Jadi kalau ada yang tanya misalnya dari kalangan musuh-musuh agama Islam, atau ada di antara kita yang membaca, bukankah Nabi pernah mengucapkan pantun? Jawabannya itu bukanlah pantun dengannya dikatakan dia pensyair. Dia sekedar pantun, dengannya dia tidak dikatakan pensyair. Pensyair itu lebih dari satu pantun. 2, 3, 5. Itu baru dikatakan dia pensyair. Tapi ini hanya satu kata, satu pantun. Allahumma la aisha illa aishul akhirah, faghfir lil ansar wal muhajirah. Demikian juga para ulama membahas di bawah hadis ini, apakah disyariatkan untuk kita tatkala melihat hal yang menakjubkan, hal yang menggiurkan dari perkara dunia, tentu melihat mobil yang indah, rumah yang mewah, kekayaan yang melimpah, apakah disyariatkan untuk kita mengucapkan Allahumma la aisha illa aishul akhirah, ya Allah tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat? Ini diantara hal yang dibahas di bawah hadis ini. Sebagian para ulama
mensyariatkan dan mensunnahkan untuk mengatakan labbaika la aisyu illa aisyal akhirah. Labbaika artinya saya menjawab panggilanmu ya Allah, bukan panggilan hal-hal yang menggiurkan dari dunia ini. Saya nggak menjawab panggilan ini. Panggilan keinginan jiwa, panggilan angan-angan yang panjang itu nggak saya ijabai, tapi saya mengijabai panggilanmu, yaitu untuk mempersiapkan amalan demi membangun negeri akhirat. Telah datang dalamnya hadis, tapi semuanya mursal. Dan mursal itu bagian dari hadis yang lemah. Jadi hadis ini sangat jelas ya ikhwah, bagaimana menggambarkan kepada kita tentang keutamaan zuhud, merasa gak butuh dengan dunia, dan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat di akhirat. Kenapa? Karena tidak ada kehidupan yang hakikat, tidak ada kehidupan yang sebenarnya, kecuali kehidupan akhirat. Bahkan tidak ada bandingannya. Tidak ada bandingannya secuil pun, sedebu pun antara dunia dengan akhirat. Karena dunia ini dia sedikit. Yang lalu seperti mimpi, yang akan datang seperti hayalan. Yang sekarang dia akan cepat hilang. Jadi apa artinya dari dunia? Tapi kalau negeri akhirat, segala hal akan berkesan. Jiwa raga kita akan merasakan dengan sempurna. Kalau di dunia, yang merasakan raga kita, jiwa kita nggak ada kecuali ngikut. Kalau kita di alam barzakh, jiwa kita yang andil, raga kita cuma ngikut. Tapi kalau di negeri akhirat, semuanya menjadi pemain utama. Semuanya, jiwa dan raga merasakan secara sempurna suatu kenikmatan atau suatu siksaan. Jadi, baik kalau seorang muslim, dia kembali memandang apakah dia sudah menghiasi kehidupannya di negeri akhirat ataukah belum. Dan kembali untuk mengurangi angan-angan yang panjang. Jangan terlalu panjang angan-angan tersebut, karena la aish illa aishul akhirah. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Hadits yang selanjutnya, wa anhu, dari Anas juga. Apa dari Anas bin Malik? Siapa dari Anas bin Malik? Pembantu Rasulullah berapa tahun? 10 tahun. Dan juga apa di antara keutamaan Anas bin Malik yang Anda ketahui tadi? Perang Khandaq, perang Badar, na'am. Pembantu yang selalu menyertai Nabi di semua keadaan. Apalagi? Tatkala anak kecil yang lain tidak boleh berperang, dibolehkan. Kenapa? Karena profesinya sebagai pembantu. Apalagi? Yang paling penting juga, Rasulullah gak pernah menyikapinya dengan sikap yang keras. Padahal pembantu dan dia atasan, Rasulullah atasan. Jadi pentingnya orang itu untuk berlemah lembut dengan yang dipandang lemah. Karena orang lemah sebab dan komponen pertolongan. Allah gak menolong karena kita kuat, tapi Allah menolong karena ada yang lemah. Makanya tatkala Khalid ibn Walid merasa dirinya punya peran, punya jasa, maka Rasulullah memberikan suatu pelajaran. Abghuni du'afa, carilah untukku para orang-orang lemah. Kenapa? Innama tunsarun wa turzaqun bi du'afaikum. Kalian itu sesungguhnya ditolong dan diberikan rezeki dikarenakan orang-orang lemah di antara kalian. Mungkin berapa banyak kerjaan kita menjadi mudah, menjadi lancar dikarenakan orang-orang lemah di rumah. Siapa orang lemah di rumah? Wanita dan anak-anak kecil. Mungkin saja kita dipalingkan dari banyak amarah keburukan, amarah bahaya dikarenakan kita membantu orang lemah. Jadi orang lemah yang dipandang lemah itu sebab kenapa Allah menurunkan pertolongan, bukan karena orang kuat apalagi menghafal hadis. Termasuk yang paling banyak menghafal hadis Anas bin Malik. Berarti jasanya beliau termasuk banyak dalam menyalurkan agama Allah, menyampaikan kepada kita hukum-hukum syariat, menyampaikan kepada kita tentang agama Islam, menyampaikan kepada kita aktivitas Nabi alaihi salatu wassalam. Dipahami penting ya ikhwah, kenal kepada para sahabat,
Sehingga kita semakin cinta kepada para sahabat dan semakin benci kepada musuh-musuhnya para sahabat. Nah, kalau orang tidak kenal para sahabat, mau cinta bagaimana? Kenal saja enggak. Orang itu ikhwah secara tabiat, dia akan cinta kepada siapa yang dia kenali dan dia kagumi. Kalau sudah banyak membaca sirah perjalanan orang-orang kafir, jasa dan juga kebaikannya, maka secara tidak dia rasa tiba-tiba tumbuh rasa cinta kepada orang kafir tadi itu. Kenapa? Gemar membaca sirahnya, gemar membaca riwayat hidupnya. Maka termasuk hal yang dinasihatkan, hendaklah kita gemar untuk membaca perjalanan para nenek moyang kita dari kalangan mereka-mereka penduduk surga. Di sela waktu masa luang, di waktu kesibukan adanya waktu luang terkadang baca sirahnya mereka-mereka para sahabat. Kenapa? Karena almar'u ma'aman ahab, seseorang itu akan dikumpulkan dengan siapa yang dia cintai. Di antara bentuk kecintaan, kita membaca sirahnya dan kita ambil di balik itu suri tauladan dan contoh-contoh yang baik. Qala Nabi alaihi salatu wassalam yatba'ul mayyita thalathatun ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Mengikuti seorang mayit 3 perkara. Keluarganya, anaknya, keluarganya, hartanya, dan amalannya. Qala fayarji'u ithnan, yang kembali 2. Wa yabqa wahid, yang tinggal hanyalah 1. Qala yarji'u ahluhu wa maluhu, yang kembali adalah keluarga dan hartanya. Wa yabqa amaluhu, dan yang tersisa yang bersama dengannya adalah hanya amalan. Muttafaqun alaihi. Hadis ini disepakati atas kebenarannya oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Rasulullah mengatakan yang akan mengikuti mayit 3 perkara, 3 hal. Di sini disyariatkannya tasyi'ul jenazah, mengiringi jenazah. Mengiringi jenazah. Di sana ada menyolati jenazah, ada mengiringi jenazah, ada di sana menunggu sampai dikebumikan. Siapa yang melakukan semua ini, dia mendapatkan berapa pahala? 2 gunung. 2 qirat. Dan 1 qirat seperti gunung. Riwayat yang lain mengatakan seperti gunung Uhud. Dan siapa yang hanya menyolati dapat berapa? 1 qirat. Dan siapa yang gak menyolati, gak mengiringi, tapi tiba-tiba dia melihat ada jenazah, atau dia ditelepon jenazah sudah di kuburan, maka dia gak mendapatkan apapun. Dia hanya mendapatkan pahala karena dia menemani sampai dikebumikan, menghormati. Tapi qirat tidak. Maka untuk mendapatkan 1 qirat, dia minimal sholat. Kemudian dia boleh pulang. Berapa itu? 1 qirat. Kalau dia sempurnakan, maka kunci utamanya di sholat. Harus sholat dulu dia punya. Sehingga sholat ini yang telah dia dapatkan dengannya 1 qirat, bisa dia jadikan sebagai sebab untuk mendapatkan qirat yang kedua dengan syarat sabar sampai selesai dikebumikan. Tapi kalau tiba-tiba dia hanya mengikuti untuk apa? Ditunggu dikebumikan, gak dapat dia qirat. Gak dapat dia qirat karena asalnya pertamanya yaitu menyolati jenazah tidak ada. Menyolati jenazah tidak ada. Hadza huwa. Ini jelas disyariatkan yang namanya mengiringi jenazah, dan itu salah satu haknya seorang muslim atas muslim. Dan siapa yang ingin diperlakukan dengan baik, maka lakukanlah saudaramu dengan baik. Semangat dalam mengikuti jenazahnya, maka Allah akan menegakkan hamba-hamba Allah yang juga mengikuti jenazahmu. Yatba'ul mayyita thalatha. Yang mayitnya akan diikuti dengan 3. Menunjukkan disyariatkannya
mayit itu dia diangkat di atas pundak-pundaknya para rijal, bukan di atas 4 ban. Karena kalau seandainya diikuti dengan 4 ban, maka itu akan mengharamkan orang-orang mengamalkan tasyi'ul jenazah, mengiringi jenazah. Kaifa mengiringi jenazah? Sudah dibawa lari dengan mobil. Kecuali kalau keadaannya darurat karena jauhnya pemakaman, atau ini di medan perang, sehingga nggak bisa. Kalau mau mengiringi jenazah, semua akan jadi korban. Keadaannya darurat, dia memiliki hukum yang khusus. Mayit akan diikuti dengan 3 perkara. Yang pertama, keluarganya. Keluarganya mencakup ayah, ibu, anak. Semua masuk dalam kata-kata keluarga. Dikecualikan dari kata-kata keluarga kaum perempuan. Kaum perempuan dilarang untuk mengikuti jenazah. Di hadits Ummi Athiyyah, nuhina 'an ittiba'il janaiz. Kami ini dilarang untuk mengikuti jenazah. Dilarang. Perempuan dilarang karena mereka kaum perempuan adalah kaum yang Allah fitrahkan untuk selalu mengikuti arusnya perasaan. Sehingga dia akan terus nangis sampai dalam tahapan ratapan, dan itu dosa besar. Dosa besar. Sehingga akan menyalahi kenapa disyariatkannya mengikuti jenazah. Bukan untuk ditegakkan ratapan di tengah-tengah mengiringi, tapi untuk menegakkan rasa ingat negeri akhirat dan kematian. Jadi ahluhu, keluarganya, semua keluarganya masuk, bahkan sampai cucunya. Demikian juga iparnya, demikian juga mantunya, itu keluarga. Itu keluarga. Kecuali kaum wanita maka dilarang. Tidak ada alasan meskipun mereka berada di tempat yang sedikit berpisah dari kaum lelaki. Tidak boleh. Karena jenazah bawaannya bukan jalan pelan-pelan seperti mengantarkan pengantin. Tapi bentuk mengantarkan dan mengiringi jenazah adalah apa? Cepat, asri'u bil jenazah. Percepatlah dalam mengiringi jenazah. Cepat. Tapi jangan sampai dalam tahapan berlomba atau lari, sehingga bisa apa? Bisa mengkacaukan keadaan si mayit. Cepat dia cepat. Dan kaum wanita bawaannya adalah as-sitr. Dia bukanlah bawaannya untuk lari, bawaannya untuk menampakkan apa yang dilakukan oleh kaum lelaki. Lari, gak cocok. Engkau wanita, bawaanmu adalah anggun, tenang, wanita. Demikian juga kalau seandainya mereka kaum wanita ikut, mau gak mau dia mau gantian dengan kaum lelaki dalam memikul jenazah, maka ada ikhtilaf. Engkau lemah, mungkin sana jatuh sehingga keranda. Jatuh gak pantas seorang mayit, seorang muslim, kehormatannya tetap ada meskipun telah meninggal. Jangan dikira seorang muslim kehormatannya telah hilang selepas dia telah meninggal. Enggak, tetap utuh kehormatannya. Makanya dilarang untuk mengkuburkan seorang muslim dengan cara yang kasar sehingga bisa mematahkan tulangnya. Dan Rasulullah mengatakan kasru 'azmil mayyit ka kasrihi hayya. Mematahkan tulangnya seorang mayit itu seperti mematahkan di waktu dia hidup. Karena kehormatannya masih utuh. Kehormatannya masih utuh. Keluarganya. Yang pertama yang mengikuti adalah keluarganya. Karena inilah mereka-mereka yang pasti andil. Sebelum orang lain, pasti keluarga. Kenapa? Karena disatukan dalam qarabah, kekerabatan. Disatukan dalam nasab, bahkan disatukan juga dengan darah. Jadi mereka pasti yang pertama kali ikut. Yang kedua, harta. Harta di sini masuk apa-apa yang dia miliki. Kalau memang mobil dipakai untuk mengantarkan, maka mobil masuk, dia ikut. Kalau anak-anak, maka anak-anak itu bagian dari harta si mayit. Kalau dia laki, hartanya. Yang terakhir adalah amalannya. Amalannya akan menyertai orang tersebut. Semua ini kata Rasulullah, fayarji'u ithnan, semua yakni mata dua akan kembali. Wa yabqa wahid, dua akan kembali dan akan tinggal satu. Ala yarji'u ahluhu wa maluhu, akan kembali keluarganya dan hartanya. Keluarga
dia nggak akan mungkin memberikan sedikit pun manfaat. Dia mengiringi, maka di situ bentuk dia menghormati. Tapi sekedar dia mengiringi, itu bukan berarti akan memberikan manfaat bagi si mayit. Jangan dikira si mayit dengan diiringi para masyayikh, diiringi dengan para penghafal Quran, tiba-tiba rohnya yang sedang sengsara menjadi bahagia. Enggak merubah sama sekali. Keluarga enggak mengganti kondisi seorang mayit dari sengsara tiba-tiba bahagia, atau dari bahagia tiba-tiba sengsara. Enggak akan mungkin, enggak merubah sedikit pun. Kalau memang demikian, janganlah masa kehidupanmu di dunia terubah dan terpengaruh dengan keluarga. Karena mereka, kata Allah, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai terlalaikan dengan harta kalian, dengan anak-anak kalian dari zikir kepada Allah. Kata Allah, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa ashiratukum wa azwajukum wa amwal. Allah sebutkan ayah-ayah, anak-anak, istri, dan juga para kerabat yang sesuku. Demikian juga harta-harta, rumah-rumah kalian. Kalau memang semua ini bisa menghalangi kalian dari jihad di jalan Allah, fatarabbasu, maka tunggulah hatta ya'tiyallahu bi amrih, sampai Allah datang dengan perkaranya, dengan perintahnya. Ini ancaman. Jangan sampai semua ini mengaruhi seseorang sehingga dia terjegalkan dari terus istiqamah di atas sabilillah. Jangan, karena ini ahlu, keluarganya dia yang mencakup anak istri. Kalau engkau meninggal, dia akan kembali, gak nyemplung bersama antum dalam kuburan. Maka bagaimana dia sudi, bagaimana dia ridha dan rela untuk dia bisa terampaskan masa depannya, kebahagiaannya dikarenakan keluarga. Sebagian mengorbankan sholat 5 waktu, mengorbankan penampilan syar'i, mengorbankan halal haram, bahkan mengorbankan akidah demi menghakikatkan kebahagiaan untuk keluarga. Sehingga rekening penuh dengan tabungan, kantong pun aman, kebahagiaan pun merasa di tangan. Kenapa? Karena dia sudah menyampingkan agama. Ajaran dia sampingkan demi membahagiakan keluarga. Ya akhi, kata Rasulullah, fayarji'u ahluh. Keluarganya kembali pulang, antum sendirian. Antum dilantarkan oleh keluarga yang dahulunya mati-matian, antum membahagiakan mereka. Ternyata gak dibawa mati, padahal sudah mati-matian. Tapi yarji'u ahluh, kembali keluarganya. Maka gak pantas seseorang untuk berlebih-lebihan dalam dunia demi membahagiakan keluarga. Yarji'u ahluh, keluarganya kembali. Jadi apa manfaat? Kecuali kalau keluarganya antum masih ingat, sehingga mereka masih melangitkan doa-doanya bagi antum dari istighfar, masih ingat sehingga bersedekah diniatkan bagi antum, masih ingat sehingga masih memintakan ampunan dan rahmat. Masya Allah, ini mungkin. Maka ini kembali kepada hadis Rasul, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluh. Anak cucu Adam kalau dia meninggal terputus amalan, gak ada lagi umur untuk beramal. Kecuali apa? Kecuali 3 di antaranya awaladin salihin yad'u lahu, anak yang soleh mendoakan baginya. Anak di sini bukan berarti tidak diterima doa kecuali anak. Teman pun yang tidak ada nasabnya, tidak ada sama sekali sangkut pautannya dalam kekeluargaan, kalau berdoa sampai dengan kesepakatan para ulama. Ya, jadi asalnya ahl, yang namanya keluarga, tidak ada sama sekali memberikan manfaat bagi seorang mayit waktu dia dimasukkan di liang kubur. Kenapa? Dia kembali, gak ada manfaat. Kecuali apa yang dia kedepankan, itu pun kalau ingat, wa qalilum mahum, sedikit sekali. Berapa banyak orang itu keluarga meninggal, ya Allah 3-4 seminggu, habis itu seakan-akan yang meninggal gak pernah hidup, gak pernah melewati kehidupan mereka masih hidup. Seakan-akan fulan gak pernah hidup. Sudah selesai, antum sudah selesai, sudah tamat riwayatnya karena meninggal. Ini umum seperti ini.
Sedikit yang masih hidup sehingga dia mengingat fulan dahulu. Allah maghfirlah, Allah marhamhu. Ini sedikit. Maka sungguh sengsara orang yang mati-matian untuk dunia. Demi apa? Demi membahagiakan keluarga. Mati-matian untuk dunia supaya keluargaku bahagia. Sehingga nggak lagi dia terikat dengan syariat. Pokoknya keluarga. Allah musta'an, akhirnya dia membeli keridhaan keluarganya dalam keadaan dia mendapatkan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Yarji'u ahluh, keluarganya kembali. Allah musta'an. Kalau seandainya si mayit ini diberikan kesempatan sesaat yang dahulunya ternyata dia sengsara, dia mati-matian untuk keluarganya. Oh, ternyata kalian gak memberikan sedikit pun bagiku manfaat. Allah musta'an. Ini keluarga kembali. Kalau keluarga ini ya ikhwah, seagung apapun dia punya kedudukan, seagung apapun dia punya tingkatan, dia tetap kembali. Qala wa maluh, harta ini juga akan kembali. Harta yang dahulunya manusia mati-matian menuntutnya, mencarinya, bahkan sampai dia mematikan saudaranya dikarenakan harta, ternyata juga kembali ke belakang. Gak ikut andil, gak ikut serta dengan si mayit demi menolongnya. Enggak. Mana dan kapan seseorang itu dikatakan ini hartamu? Kapan seseorang itu dikatakan ini hartamu? Sehingga dia itu dikatakan engkau memiliki harta. Dikatakan seorang muslim dia memiliki harta kalau harta itu dia sedekahkan. Karena harta untuk seorang muslim ada 3 keadaan. Ada harta yang menjadi kesialan baginya. Ada harta menjadi keberuntungan baginya. Ada harta yang sifatnya bukan keberuntungan, bukan kesialan. Kita bahas yang ketiga dulu. Harta yang bukan keberuntungan, bukan kesialan. Kapan? Harta yang dipakai dalam kebutuhan pokok yang mubah, yang boleh. Makan, minum, pakaian. Demikian juga rumah ala kadarnya. Makanya Rasulullah waktu membaca ayat Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Rasulullah mengatakan yaqulu ibnu Adam mali mali. Berkata anak cucu Adam hartaku, hartaku. Maka dikatakan padanya wa hal laka min mal illa ma akalta fa afnait aw ma labistahu fa ablait aw ma tasaddaqt fa amdait. Dikatakan kepada anak cucu Adam ini selepas dia mengatakan hartaku, hartaku, dikatakan kepada dia, mana punya kamu harta? Kamu enggak punya harta kecuali apa yang telah engkau makan dan selesai. Apa yang telah engkau pakai dari suatu pakaian, maka dia menjadi pakaian itu menjadi apa? Kusut kalau dibilang tuh. Pakaian sudah lama itu kusut ya. Pakaianmu sudah kusut, itu hartamu. Atau di antara hartamu apa yang telah engkau sedekahkan. Ini yang telah dia makan, yang telah dia minum, yang telah dia pakai pakaian, yang telah dia sedekahkan untuk hal yang mubah. Itu harta enggak beruntung, enggak juga sial. Harta kesialan, harta yang dia pakai dalam kemurkaan Allah. Harta yang dia pakai menjadi sarana untuk kemaksiatan kepada Allah. Yang ketiga, harta yang menjadi abadi bagi dia, harta yang dia sedekahkan. Maka itu harta dia yang beruntung baginya. Harta itulah yang akan dia dapatkan kelak di hari kiamat. Sehingga dia betul-betul meraih hartanya. Dan hartanya bersama dengannya. Dan hartanya nggak masuk di hadis ini. Dia kembali. Tapi dia masuk di mana? Di amalannya yang ikut serta di dalam liang kubur bersamanya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, yani mada ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min malih. Lihat permisalan sangat bagus sekali. Siapa di antara kalian harta ahlu warisannya lebih dia cintai daripada hartanya? Siapa di antara kita? Harta kita mana lebih kita cintai? Harta kita sendiri atau harta ahlu waris? Siapa ahlu waris kita ini? Bapak, ibu, saudara, anak. Itu kan ahlu waris. Tapi kita punya harta,
Mereka punya harta. Mana yang lebih kita cintai? Mana yang kita cintai? Harta kita sendiri. Karena kita lebih bisa punya wewenang lebih. Kapanpun, untuk apa? Tentu harta yang dia miliki lebih dicintai daripada harta ahli warisnya. Maka Rasulullah SAW, "Famaluh alladhi qaddam wa mal ahli warithil ladhi akhar." Kata Rasulullah untuk menjelaskan hakikat harta orang yang benar-benar dia miliki. Apa kata Rasulullah? Hartanya dia adalah yang telah dia kedepankan. Maksudnya apa ini? Yang telah dia sedekahkan. Dan harta untuk ahli warisannya yang telah dia simpan. Dia simpan. Di akhir keadaan bukan hartanya dia. Bukan hartanya dia, tapi hartanya siapa? Ahli waris tersebut. Tetapi di hari kiamat, harta itu akan menjadi kesialan baginya. Dan akan diperhitungkan dalam keadaan gak mencicipi sedikit pun. Makanya di suatu ketika Aisyah atau istri para nabi, istrinya Nabi SAW menyembelih seekor kambing. Disedekahkan semuanya kecuali sampelnya dia. Maka Rasulullah mengatakan, apa yang tersisa dari kambing itu? Kata istri Nabi, tidak ada yang tersisa kecuali sampelnya. Kata Rasulullah, bahkan tersisa semua kecuali sampelnya. Siapa yang paham ini? Ana ulangi. Rasulullah tanya, selepas istri Nabi menyembelih, disedekahkan semua kecuali sampelnya. Rasulullah mengatakan, apa yang tersisa? Kata istri Nabi, enggak tersisa kecuali sampel. Kata Rasulullah, tersisa semua kecuali sampel. Artinya ini yang kamu sedekahkan, itu telah kamu miliki. Sudah kamu kantongi bersama dengan engkau di dunia, di liang kubur, di akhirat. Kecuali sampelnya ini. Sampelnya ini bukan punyamu sekarang. Karena kalau kamu makan, selesai. Selesai, dia hilang dia. Dia sudah hilang. Maka harta yang dimiliki oleh manusia pada hakikatnya adalah harta yang dia sedekahkan karena dia akan jumpai di mana? Di akhirat. Yang dia makan, yang dia minumnya, dia pakai foya-foya. Ya sudah selesai, dia akan ditanggung jawabkan di hari kiamat. Makanya Abdullah bin Umar waktu dia mencintai hartanya, dia suka dengan ontanya. Onta ini Masya Allah indah. Maka untuk dia bisa memiliki onta ini, dia sedekahkan. Dia sedekahkan. Kenapa? Dengan dia sedekahkan, dia akan kembali berjumpa dengan onta ini yang dia cintai di akhirat. Makanya Allah turunkan ayat, "Lan tanalul bir hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian gak akan mungkin mendapatkan kebaikan sampai kalian nafkahkan, infakkan, sedekahkan apa yang kalian cintai. Ini berat. Maka seorang muslim, dia harus paham. Harta pada asalnya dia kembali ke belakang. Gak ikut andil dengan seorang manusia sebesar apapun. Sebesar apapun, maka menyesal seorang muslim. Kalau dia di siang hari, di siang, di malam, di waktu kapanpun, yang dia pikirkan adalah harta. Yang dia pikirkan adalah keuangan. Yang dia pikirkan bagaimana saya bisa kaya seperti fulan. Padahal Rasulullah mengatakan, "Wajma'il yas amma fi aidin nas." Andalah engkau tuh merasa putus asa dengan apa yang ada di tangan manusia. Jangan ditoleh, lerek pun jangan. Engkau merasa bersyukur dan qanaah dengan kepemilikanmu ini. Karena itulah yang dinamakan dengan suatu kerajaan dalam hati. Raja engkau. Engkau raja. Kalau merasa kaya dengan apa yang kau miliki. Sehingga enggak mengebuh. Sehingga enggak merasa kurang terus dengan harta. Sehingga dia diperbudak dengan dunia. Wal'iyadzubillah. Jadi harta ini kata Rasulullah, yarja' ahluhu wa maluh. Mayit. Kondisi. Kondisi yang paling dibutuhkan bantuan oleh seorang manusia. Di waktu dia sudah meninggal. Di waktu dia meninggal, dia sangat butuh dengan bantuan. Ternyata dua hal yang dia pikirkan, ini komponen pertolongan dan bantuan, semua kembali ke belakang. Keluarga, harta. Orang kalau ada kasus, ada masalah di dunia, yang menolong satu dari dua ini. Ya benda, harta atau keluarga. Tapi ini semua nggak berarti waktu engkau di liang kubur. Apa yang berarti? Qala wa yabqa amaluh. Yang akan tinggal, yang akan masuk dengan seorang muslim dalam liang kubur, hanya amalan. Maka dengan hadis ini seorang muslim didorong, zuhudlah engkau di dunia, semangatlah engkau dengan amalan. Kurangilah engkau takaranmu dalam menjalin dengan dunia, tapi maksimalkan jalinanmu dengan akhirat.
Karena yang akan kokoh, yang akan kekal, yang akan terus bersama engkau adalah amalan. Kata Allah Azza wa Jalla, man amila man kafara fa'alai kufruh. Siapa yang kafir, maka atas dia kekufurannya. Wa man amila salihah fali anfusihim yanhadun. Fali anfusihim yamhadun. Siapa yang mengamalkan amalan kebaikan, maka sungguh mereka sedang mempersiapkan bagi diri mereka. Dipersiapkan suatu cahaya di tempat yang paling gelap, yaitu liang kubur. Disiapkan cahaya di tempat yang gelap, yaitu jembatan yang ada di atas jahanam. Jembatan yang ada di atas jahanam, semua wajib melewati, wa im minkum illa wariduha. Tidak ada satu di antara kalian kecuali wajib melewati. Tidak ada pengecualian. Semua wajib melewati. Kana ala rabbika hatman maqdiyah. Itu suatu ketentuan yang wajib dari Rabbmu. Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami akan menyelamatkan siapa? Orang-orang yang bertakwa. Di situ orang akan melewati jembatan yang ada di atas jahanam. Qala tajri bihim a'maluhum. Yang akan menjadikan mereka jalan adalah amalan mereka masing-masing. Mereka cepat lambatnya tergantung dengan amalan. Wallahi, sedekat apapun nasab dengan Nabi. Wallahi, setinggi apapun martabatnya di hadapan manusia, itu semua nggak berarti di atas jembatan yang ada di atas jahanam. Yang hanya berperan adalah amalan. Amalu. Makanya seorang mukmin kalau dia sudah selesai dari ujian, dia berhasil menjawab 3 pertanyaan, man rabbuk, ma dinuk, wa man nabiyuk. Di situ dia akan diberikan kenikmatan-kenikmatan dan didatangkan kepadanya seorang peneman dengan wajah yang berseri-seri, bau yang sangat wangi, penampilan yang sangat rapi. Tiba-tiba dia datang di sampingnya untuk menemani. Di situ si mayit ini tanya, engkau itu siapa? Dia mengatakan, ana amaluka soleh. Saya ini amalanmu yang baik. Jadi amalan ini bersama dengan dia kekal bersamanya. Maka mengherankan seorang manusia, teman sejati yang harusnya dia gandeng bersamanya selama-lamanya, malah dia lantarkan ke sana. Dan ini yang bakal melantarkan dia eratkan pegangan bersamanya, cinta mati dengannya, padahal dia tahu dengan hadis ini, harta dan juga keluarga akan kembali ke rumah, bahkan akan menutup segala masa-masa denganmu, menutup segala ingatan dan kenangan bersamamu. Selesai dia meninggal mati namanya bersama jasadnya, mati kenangannya bersama dengan jasadnya. Sebaliknya, seorang tatkala nggak mampu lagi menjawab pertanyaan, nggak mampu dia menjawab pertanyaan, akhirnya dia diberikan adab, diberikan siksaan. Di situ datang kepadanya sosok manusia dengan penampilan yang sangat mengerikan, bau yang sangat menyengat. Demikian juga sangat menyeramkan. Dia tanya, siapakah engkau? Maka dia menjawab, saya adalah amalanmu yang buruk. Dia adalah amalannya yang buruk. Maka 2 hadis ini sangatlah agung, ikhwah. Teruslah dihafal kalau bisa, dipahami, diulang-ulangi. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat, dan semua kehidupan di dunia dengan warnanya dengan aneka ragam warnanya, dengan jenisnya yang berbeda-beda, semuanya akan kembali ke sana. Semua akan kembali. Apa yang tersisa? Hanya amalan. Semoga bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ayo. Ini kan untuk ngantar jenazah kan kalau minimal sholat dapat 1 qiraat. Misalkan kalau kita terlambat, Rasulullah kan dulu pernah terlambat akhirnya sholat di kuburan. Sebenarnya untuk saat ini kita kan jarang melihat orang terlambat, ya udah selesai, gak ada ceritanya sholat di kuburan. Itu sebenarnya kita itu kalau memang terlambat dan itu mungkin kerabat dekat kita, apakah kita memang perlu untuk sholat di kuburan dan bisa mendapatkan
pahala satu kirot. Untuk masalah sholat di kuburan maka disyariatkan. Tidak apa-apa untuk sholat ya sholat baik di depan kuburannya atau agak sedikit menjauh, semuanya insya Allah sah. Semuanya sah, dan itu bukan bentuk menjadikan kuburan sebagai masjid. Karena sholat di sini adalah doa, bukan sholat dalam arti sujud dan rukuk sebagaimana perbuatannya orang sufi di samping kuburan. Adapun masalah pahalanya, Anda masih belum bisa ngasih jawaban. Wallahu alam, apakah dia mendapatkan qirat sebagaimana yang didapatkan oleh orang yang sholat di awal kali, ataukah enggak? Wallahu alam. Sementara ini yang lebih kuat, dia enggak mendapatkan, tapi dia enggak lepas dari pahala. Dia dapat pahala karena mendoakan. Tapi karena susunan dia mengikuti sampai dikebumikan baru sholat, itu yang wallahu alam masih belum tahu. Karena menyolati mayit itu ada dua cara memang. Sebelum dikebumikan, diminggirkan dulu, kemudian disolati. Atau dikebumikan dulu, baru disolati. Semuanya boleh. Semuanya boleh. Tapi cara yang pertama lebih ahsan. Dan bagaimana kondisi kirotnya? Allahu alam. Nanti anak kembali murojaah. Bagaimana ucapan para ulama? Tapi yang sekarang ini syarat untuk mendapatkan kirot saja minimal sholat. Kalau dia mau 2 sholat, lanjutkan sampai dikebumikan. Kalau sekedar dikebumikan saja, yang ikuti sampai dikebumikan, maka tidak ada kirot. Di situ dia dapat pahala karena menghargai, menghormati muslim. Nah, bagaimana kalau dia sholat? Dapat pahala apa enggak? Untuk sholatnya disyariatkan dan sah. Untuk pahalanya hari ini. Bagaimana Allah alam, nanti dilihat. Kul ya. Kebumikan kan ikut bantu menguburkan. Tidak harus. Kalau ikut maka pahalanya lebih. Ya pokoknya gini aja. Menghormati seorang muslim di dunia kan beda-beda. Ada yang senyum, ada yang salaman, ada yang ngasih hadiah, ada yang membantu di waktu dia masa berat-beratnya. Semuanya berukhuwah. Tapi semakin kuat bantuannya, semakin besar pahala ukhuwahnya. Paham maksudnya? Jadi yang ikut andil menggali, ikut andil menimbun, itu lebih besar daripada yang menunggu. Dan masa-masa menunggu boleh duduk, boleh berdiri. Larangan yang untuk berdiri, larangan untuk duduk itu hukumnya telah diangkat. Bismillah. Untuk masalah sedekah, Pak, kalau kita ngasih ke kerabat dan orangnya itu aja, jadi sebenarnya tetap dihitung sedekah. Misalkan yang kita bantu ya si A terus, itu sebenarnya tidak ada masalah. Seperti perbuatannya Abu Bakar yang selalu nafkah kepada Mistah. Mistah anak halatinya dia. Misalnya. Tapi waktu Mistah ikut andil dalam memfitnah Aisyah dengan zina, dipolos sama Abu Bakar. Allah turunkan ayat. Menegur, janganlah orang yang punya keutamaan untuk bersumpah supaya dia nggak memberikan kebaikan kepada orang-orang fuqara. Maksudnya Abu Bakar kepada Mistah. Ini dalil. Allah memerintahkan Abu Bakar untuk terus lanjutkan nafkahnya antum kepada Mistah. Kalau lanjut ngasih nafkah kepada satu orang saja dan dia tahu ini berhak, bagus, apalagi keluarga. 2 pahala. Pahala sedekah dan pahala silaturahmi. Lanjutkan. Kalau keluarganya itu yang memang tanggungan ya, kayak seperti Kalau tanggungannya dia nggak menjatuhkan zakat. Ya. kayak kakak perempuan. Bukan tanggungan, anak kedua. Setelah nggak ada ayahnya, terus dia janda. Bukan tanggungan. Antum ngasih zakatnya dia boleh. Kalau kakak perempuan tuh bukan tanggungan. Kalau antum nggak levelkan dia, atau nggak ditanya dari kiamat, cuman akan terhitung orang bakhil. Nggak pantas juga untuk dihajuri. Tapi dia bukan orang yang diwajibkan untuk antum nafkahi. Tapi boleh ya.
Yang nggak boleh itu ngasih sedekah kepada anak atau bapak, kemudian dianggap itu adalah zakat. Nggak boleh ngasih zakat kepada kerabat. Mesti dikasih. Nanti ya, terus ini. Mana kalau ada anak Bang Rizal main? Keluar kota? Hah? Ketemu anak lu. Kantor. Lu ngeter anak ini. Bisa orang kota ya? Kamu mau nyusul mau? Nanti mau aku boleh. Ya. Oke. Jauh. Nah, mungkin anak keluar dari tema. Anak yang mau tanya terkait urusan harim. Sebaiknya harim ini memang diizinkan untuk beraktivitas di luar rumah, atau memang dasarnya ya harus di rumah. Tadi anak beberapa tanya beberapa mungkin yang memiliki ilmu agama, ternyata katanya ada memang dasarnya itu, tapi memang ada fikih-fikih khusus yang memang tidak apa mereka memang harus keluar. Kodratnya wanita di rumah. Tidak keluar kecuali dalam batasan kebutuhan yang harus memang dia keluar. Cari ilmu, haji, umrah, ziarah boleh. Atau mengerjakan kerjaan rumah yang memang ditugaskan oleh suaminya, dan itu nggak sampai dalam tahapan penyelesaian syariat seperti kerjaannya Asma binti Abi Bakar. Dia yang selalu memelihara dan ngemong kudanya Zubair, suaminya, onta suaminya, tapi nggak jauh dari rumah, nggak jauh dari rumah. Ibaratnya kalau dikilokan tuh 3-4 kilo untuk mengembala. Karena hal kayak gini ini insya Allah masih dimaafkan dalam tahapan keperluan hajat. Keluar dari itu semua wanita kudratnya di rumah. Kudratnya wanita di rumah. Sampai-sampai sama Nabi Ibrahim, wanita itu dipermisalkan dengan kusennya rumah. Kusen nggak ganti kan? Kusen itu apa sih? Kusen itu kan dia tetap di satu tempat dan dia pemegang untuk pintu yang dimana pintu itu menutup aurat dalam rumah. Itu perannya wanita. Dan Allah turunkan ayat yang khusus, waqarna fi buyutikunna. Tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Waktu turun ayat ini, di antara para sahabat yang paling banyak mengamalkan Sauda, istrinya Rasulullah. Gak pernah keluar dari rumah sampai jenazahnya bawa keluar. Jenazahnya keluar baru dia keluar. Zaman dulu ada orang perempuan keluarnya dalam seumur hidup 3 kali. Waktu dia menikah, waktu dia berangkat haji, yang terakhir waktu dia mati. Jadi kalau bisa wanita itu dikondisikan sebagaimana kudratnya, dan itu kemuliaan bagi wanita.
Keluarnya dalam tahapan-tahapan tertentu. Bukan punya rutinitas untuk keluar. Karena ada beberapa ulama atau apa, memang kan sekarang secara umum kehidupan kan dibilang kesetaraan gender. Jadi memang ada beberapa ulama yang memang tidak apa-apa, itu sudah intinya dari ada fikih-fikih khusus kadang yang memang membolehkan. Ya, boleh. Perempuan kerja boleh nggak boleh? Boleh. Sedangkan misalnya di panti jahit semua wanita dia jahit di situ boleh. Salah yang mengatakan wanita itu nggak boleh untuk melangsungi pekerjaan, nggak salah ucapan ini, nggak ada dalilnya. Boleh. Ada wanita ikut andil perang bersama Nabi, tapi dia bagian pengobatan. Tapi yang dilarang adalah bentuk berlebihan. Yang kedua, sampai dalam tahapan dibolehkannya dia masuk dalam penyelesaian syariat, bercampur baur, berpenampilan yang terlarang, sampai melantarkan kewajibannya untuk suaminya atau mendidik anaknya di rumah. Kenapa? Karena keluar. Ya, ini menyalahi kudrat. Kudratnya dia di rumah, keluar dengan batasan kebutuhan. Boleh kerja, asal dari itu pakaiannya, tempatnya, dan nggak sampai dia mengurangi khidmatnya dia kepada suami. Jadi bukan dilarang secara total, bukan juga dibolehkan secara total sebagaimana kaum lelaki. Iya. Kecuali kalau suami itu yang mengizinkan, mati sudah, saya kewajibanku saya gugurkan. Saya gugurkan kecuali hari-hari ini misalnya. Itu kembali kepada keduanya. Yang sampai pergian luar kota, yang sampai bercampur baur lelaki, yang sampai dipaksa untuk berpenampilan standar kantor. Ini ya, namanya takalluf. Ya, kayak misalnya mereka itu bakal mati kelaparan gara-gara istri sama suami, sampai menitipkan anak-anak mereka ke panti khusus bagi penjagaan anak-anak. Kenapa? Keduanya sibuk kerja. Parah. Gimana? Karena yang pelosok di Palem tempatnya Umi ada. Situ ya. Di samping bed itu ada penitipan anak. Dari datang pagi pulang malam. Allah alam, anak Nabi Yakub berpisah dengan Nabi Yusuf hanya sesaat, dikarenakan perpisahan ini menyebabkan perpisahan bertahunan sampai juta karena saking sedihnya. Padahal keluar sama saudara-saudaranya dari Ka'bah dia ngasuh dia gimana keadaannya. Ya itu termasuk takalluf lagi. Ya kayak misalnya suami kerja nggak mencukupi untuk kehidupan, orang tua sudah kosong dari bentuk tawakal kepada Allah, nyandar kepada Allah itu gini. Lalu dia mandang itu yang bicara itu keuangan harus cukup. Ayo, betul ya. Enggak, zen nih. Karena udah habis 2. Zen. Buku jauh lebar. Tahu nak Bagaimana ciri-ciri orang yang terkena istidraj? Ya gitu. Nikmat banyak, maksiat lanjut. Dia gencar maksiat, duit mlebu. Di situ. Mandekol enggak tambah parah. Nah, cepet mandekol enggak tambah parah nanti. Dari hidup Allah bukan jol. Inna Allah ila khala qauman lam yuflituh. Allah sudah menyiksa sekali lepas sini. Soalnya sudah dikejar dengan keuangan, kesehatan, keamanan. Tapi lanjut ya. Sudah.
Dan lagi main Mas Ozan. Ya. Ayo aku lewat. Ya bang, biasa sehat. Allah. Taufik masih belum ada update ya? Belum, wis. Wes, Taufik masih ada update. Belum. Anak kemarin ke rumahnya 2 kali. Oke, ini tanya apa? Jualan. Jualan sekarang jualan gitu. Jualan sudah. Dulu tanya ngaji, kita kan ngaji ya, Ustaz. Mandek guys, kan sudah dibahas. Alamiah ini. Ya. Nasihatnya itu. Di sudah mana ya kan rumah ini? Saya ngerti kaki tapi balas susah tahu sudah. Ada masjid lagi. Yo masih itu kan sebelah kiri masih. Kalau karang kosong, kalau jalan besar, Kan ya sih kan. ya. Kanan masjid. Depannya masjid terus kan. Di situ kan buku. Buku nama dalam motor mana saja. Kita pun dari. Warna biru. Biru Warna ya? biru ya. Pakai hitam. Ya, ceknya biru. Dikasih itu ibunya pikiran ini dia bisa jatuh dalam neraka nanti itu. Kan nyambung umur sekali gini. Gak ada angin, gak ada apa umur. Anak kemarin telepon 15 kali, ke rumahnya 2 kali. Ya, rumah ibu ke. Mau tak datangin lagi nanti. Enggak tahu. Udah lihat enggak kamu? Kamu udah lihat enggak? 15 kali. Boleh tadi. Aku nggak tahu. Tiap isu datangnya Bali. Dari